warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita berdoa dulu. Coba Mbak Nurin dipimpin berdoa dulu ya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ayo kita berdoa. Tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, karena sekarang itu masih masa pandemi, jadi pembelajaran kita tidak bisa tatap muka ya. Sehingga untuk hari ini kita akan pembelajaran secara daring atau online. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sahabat kita ya. Ada di tema 8, subtema 3 dan pembelajaran ke-2. Nah, kemarin masih ingat pembelajaran kita kemarin apa saja? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa syarat air yang layak kita gunakan untuk minum? Syaratnya bagaimana? Airnya harus tidak berbau, airnya jernih, jernih, tidak berbau, ya, tidak keruh. Iya, terus tidak boleh mengandung apa? Kuman ya. Oke, terus bagaimana kualitas air yang kita gunakan untuk mencuci pakaian? Airnya harus bagaimana kalau untuk mencuci? Bersih, Bu. Harus bersih. Ya, harus bersih ya. Harus bersih juga. Iya, pintar. Karena kalau kita menggunakan air yang kotor nanti bisa mengotori pakaian kita. Oke, lanjut ya. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Airnya harus bagaimana? Bersih juga, Bu. Harus bersih ya. Ya, oke. Terbebas dari zat-zat kimia. Iya, pintar. Tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia ya. Oke, lanjutnya untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang menganalisis kualitas air dan menyebutkan ciri-ciri fisiknya. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan memecahkan masalah dari dampak kualitas air bagi manusia. Nanti Bu Guru tampilkan gambarnya. Nanti kamu menganalisis dari kedua gambar itu. Kemudian yang ketiga, menggali informasi penting dari teks non-fiksi Hari Air Sedunia. Yang keempat, menjelaskan pengertian dan ciri-ciri gambar cerita. Dan yang kelima, membuat gambar cerita berdasarkan tema atau pengalaman yang telah kalian lakukan tentang pelestarian lingkungan ya. Nah, kemudian, ini kemarin Bu Guru sudah memberikan video pembelajaran ya yang sudah di-share melalui video WA group. Sudah kalian lihat semua belum? Sudah, Bu. Iya, isi videonya apa? Kalau misalkan sudah melihat semua berarti udah tahu isinya ya, tentang apa? Pencemaran air, Bu. Pencemaran air. Iya, pencemaran air. Pencemaran air. Iya, pinter. Iya. Nah, sekarang dari video yang telah kalian lihat, coba kalian sudah membuat peta konsepnya? Sudah, Bu. Iya, coba Mbak Mila. Coba Mbak Mila, dari video yang telah kamu lihat, peta konsepnya yang kamu buat apa? Coba dibacakan. Peta konsep dari pencemaran air yang saya lihat lewat video itu ada penyebab pencemaran air, membuang sampah ke sungai, membuang limbah deterjen ke sungai, menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan, membuang limbah pabrik ke sungai, penggunaan pestisida. Iya. Itu ada dampak Iya, pencemaran apa lagi? Iya. Membahayakan ekosistem air, ikan tercemar. Iya. Sehingga bisa dikonsumsi. Ya, oke. Nah, sekarang
Coba penyebabnya ya. Penyebabnya tadi membuang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan pencemaran air. Air sungainya bisa menjadi kotor. Terus membuang limbah deterjen ke sungai juga. Terus kemudian menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan, itu juga akan menyebabkan pencemaran air. Membuang limbah pabrik juga, terus penggunaan pestisida yang berlebihan juga itu dapat menyebabkan pencemaran air. Kemudian coba Mbak Ratna, dampak pencemaran air apa saja? Ya Bu, dampak pencemaran air itu membuat kualitas airnya menurun. Terus bisa mengganggu pertumbuhan hewan. Kemudian dapat membahayakan ekosistem air seperti ikan tuh. Terus ikan tercemar logam berat sehingga bahaya jika dikonsumsi. Terus menyebabkan krisis air bersih. Iya, pinter. Nah, dampaknya kalau ada pencemaran air itu bisa berdampak pada kualitas air yang menurun. Tadi banyak air yang kotor sehingga tidak bisa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian mengganggu pertumbuhan hewan. Nah, terutama ini hewan-hewan yang ada di sungai ya, contohnya ikan. Nah, ikan itu nanti bisa tercemar oleh logam berat dari limbah sampah yang ada di air. Sehingga kalau ikan itu dimakan atau dikonsumsi oleh manusia itu bisa berbahaya. Kemudian bisa menyebabkan krisis air bersih juga. Kita nanti akan kekurangan air bersihnya. Oke, lanjut. Setelah itu upayanya apa coba Mbak Nurin? Iya Bu, upayanya itu yang satu, kita harus berhemat dalam menggunakan air. Tidak boleh boros. Kemudian harus membuat resapan air Bu. Selanjutnya kita juga harus ini Bu, giat untuk menanam pohon Bu. Dan yang terakhir itu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai supaya sungainya itu tidak banjir, tidak kotor, tidak tercemar. Iya, oke. Nah, upayanya cara menanggulangi agar tidak dampak dari krisis air tadi ya, yaitu yang pertama kita harus menghemat air. Menghemat air itu berarti artinya ketika kita menggunakan air tersebut, ketika sudah selesai kerannya harus dimatikan. Kemudian membuat resapan air. Terus yang ketiga menanam banyak pohon. Pohon itu juga bisa menyelamatkan krisis air ya, dan tidak boleh membuang sampah ke sungai. Nah, selanjutnya amati gambar di bawah ini. Ini ada 2 gambar ya. Kira-kira gambar apa itu? Siapa yang tahu? Gambar sungai yang penuh sampah. Iya, gambar sungai yang penuh sampah. Sungai yang banyak sampah. Sungainya banyak sampahnya, kotor ya, tercemar ya. Nah, coba kamu lihat masalah apa yang dapat kalian temukan dari gambar tersebut. Nah, nanti didiskusikan ya. Oke, terus yang kedua, dampaknya dari peristiwa gambar tersebut bagi manusia itu apa? Kemudian nanti yang ketiga, kamu mencari solusinya atau upayamu untuk mencegah peristiwa tersebut. Nah, 3 gambar ini nanti kalian 2 gambar ini nanti kalian diskusikan. Kemudian hasil diskusinya kalian tuliskan di LKPD yang kemarin sudah Bu Guru share di grup WA. Gitu ya. Nah, sekarang coba Bu Guru kasih waktu kira-kira 10 menit cukup ya untuk berdiskusi. Cukup Bu. Ya, cukup. Oke. Nah, sekarang yuk mulai diskusi. Nanti setelah itu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah selesai ya anak-anak? Nah, coba. Ya, Bu. Kalau sudah, coba Bu Guru minta perwakilan dari kelompok 1, Mbak Mila. Bagaimana solusinya? Masalah apa yang kamu temukan dari gambar tersebut? Apa aja? Ya, masalah yang saya temukan dari gambar tersebut adalah pencemaran air sungai, Bu.
dampak pencemaran air sungai ya. Terus dampak yang akan muncul dari pencemaran air sungai itu adalah banjir, timbulnya wabah penyakit, terus ekosistem perairan. Iya, kemudian Solusinya adalah solusi untuk mencegah pencemaran air yaitu tidak membuang sampah di sungai, Bu. Dan kalau bisa itu nanti di lingkungannya mengadakan yang membersihkan sungai seperti itu biar tidak ada sampah yang tersumbat. Itu Bu hasil. Ya, pinter. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Oke, sekarang Bu Guru mau membahas satu persatu. Nah, dari 2 gambar ini ada masalah ya yang terjadi dari 2 gambar ini, yaitu masalah tentang pencemaran air sungai. Air sungainya banyak tercemar sampah ya. Kemudian kalau sungai yang tercemar sampah itu nanti bisa berakibat atau berdampak bagi manusia, yaitu bisa terjadi banjir. Kemudian timbulnya wabah penyakit, bisa misalkan diare, gatal-gatal. Kemudian kerusakan ekosistem perairan. Nah, solusinya agar mencegah peristiwa itu terjadi, yaitu 1, tidak membuang sampah di sungai. Yang kedua, sering membersihkan sungai itu dari sampah-sampah. Nah, kita bisa lihat sungai di dekat sekolah kita itu banyak sekali sampah, sehingga sering kita bersihkan ya, sering dibersihkan oleh petugas-petugas sampah itu tadi, dikeruk ya sampahnya itu ya, diambil agar nanti ketika hujan ciri-ciri air yang bersih ya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri air yang bersih bagaimana? Saya, Bu. Halo. Coba Bu Farida, Mbak Farida. Iya, Bu. Ciri-ciri air bersih. Oh iya, coba. Bu. Terus ya, jernih. Tidak ada baunya. Terus tidak ada baunya. Tidak ada zat kimianya, Bu. Tidak ada sisa sabun, sisa limbah. Betul. Iya. Terus apa lagi? Iya, ikannya sehat-sehat ya. Kalau di sungai ikannya sehat-sehat. Ya, oke. Terus apa lagi? Nah, tidak ada kumannya ya. Nah, sekarang ciri-ciri air bersih tadi ya udah di pertama sudah kita bahas ya, yaitu jernih, tidak keruh, kemudian tidak berbau. Kalau misalkan air itu berbau busuk, berarti itu tandanya bukan air yang bersih. Kemudian tidak mengandung kuman. Jadi kalau kita konsumsi, kita gunakan untuk makan dan minum, itu tidak menyebabkan sakit apa? Perut. Iya, sakit perut. Iya, betul. Terus tidak mengandung zat kimia. Zat kimia di sini itu contohnya pestisida. Terus kemudian sabun itu ya, deterjen itu. Terus memiliki kadar pH. Kadar pH itu atau kadar keasaman air sekitar 6,5 sampai 8,5. Terus kemudian lanjutnya, nah kita akan melihat teks non-fiksi yang berjudul apa ini? Hari Air Sedunia. Iya, Hari Air Sedunia. Coba Mbak Ruri baca dulu yuk di paragraf 1. Saya ya, Bu? Iya, yuk dibaca dulu yuk. Ya, Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit
selokan, lalu ke sungai, dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon ditebangi, lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Ya, stop. Yuk, Berkurangnya selanjutnya. cadangan air. Ya, stop dulu ya. Stop dulu ya. Oh, ya. Ya. Yuk, Mas Imron. Lanjutnya. Nggak kelihatan, Bu. Oh, nggak kelihatan ya, kurang besar. Coba, udah kelihatan belum? Ya. Yang paragraf berapa, Bu? Ayo, tadi sampai mana? Aduh, tadi ngantuk, Bu. Ah, kok ngantuk ini gimana toh? Tadi sampai mana coba Mbak Ruri, tadi bacanya sampai mana? Yuk, paragraf 2 yuk, lanjut yuk. Ya, berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak air kering. Pada musim kemarau, akibatnya penduduk di daerah pedesaan sulit mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Ya, lanjutnya hasil panen. Akan kita mengurangi krisis air. 1. Menghemat penggunaan air. 2. Buang lubang resapan atau biopori. 3. Menanam pohon supaya akar-akar dapat menahan air di tanah. Iya. Iya, sama-sama. Nah, dari teks non-fiksi tadi tentang Hari Air Sedunia, kita akan menggali informasi dari teks tersebut. Nah, informasi apa yang bisa kita dapatkan dari teks tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Informasinya apa yang bisa kita cari dari teks non-fiksi? Saya, Bu. Persediaan air semakin berkurang, Bu. Persediaan air semakin berkurang, apalagi Hari Air Sedunia diperingati tanggal 22 Maret. iya, Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret, apalagi Upaya untuk mengurangi krisis air, Bu. iya, upaya untuk mengurangi krisis air, apa saja tadi? Hemat penggunaan air. Iya, menghemat penggunaan air, kemudian Menanam pohon. menanam pohon, apalagi Buat lubang resapan. iya, membuat lubang resapan atau biopori ya. Nah, ini tadi informasi yang kamu dapatkan dari teks bacaan non-fiksi tadi ya. Bu Guru ulangi, ada Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. Kemudian cadangan airnya semakin berkurang. Terus upayanya tadi sudah disebutkan Mbak Mila. Nah, kurang satu ya, apa yang belum disebutkan? Akibat Iya, kekurangan kekurangan air bersih, yaitu apa ya? Yang pertama, kesulitan mendapatkan air bersih. Kemudian hasil panennya juga jauh berkurang ya, karena tidak ada yang mengairi persawahannya. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah teks non-fiksi. Sekarang kita akan beralih membuat gambar cerita. Coba diamati dulu gambar di bawah ini. Ini ada sebuah gambar cerita, judulnya apa ya? Ikan dan Kak Dika. Ikan dan Kak Diko ya. Nah, sekarang apa sih itu gambar cerita? Ada yang tahu? Gambar cerita apa ya? Gambar cerita itu cerita Iya. yang ada gambarnya, Bu. Gambar cerita yang ada gambarnya. Iya, terus siapa lagi? Coba. Gambar yang bisa menceritakan suatu kejadian. Oh iya, Mbak Lutfia, gambar yang bisa menceritakan suatu kejadian. Apalagi? Sudah? Nah, tadi ada dua jawaban ya. Nah, sekarang gambar cerita. Gambar cerita itu adalah hasil dari suatu tulisan atau cerita dalam bentuk lukisan. Jadi ada gambarnya yang lebih mengutamakan subjek dengan tulisannya. Nah, di sini ciri-ciri gambar cerita. Yang pertama,
yaitu terdapat rangkaian gambar ilustrasi. Jadi ada gambarnya, ilustrasi gambarnya. Nah, ilustrasi itu tadi berkaitan dengan isi ceritanya. Kemudian terdapat gambar bersekat-sekat, jadi ada jaraknya. Terus kemudian terdapat balon kata. Kalau misalkan kamu membaca komik, itu nanti kalau bentuknya itu kayak ada balon katanya itu ya. Nah, kemudian urutan gambarnya itu mengandung unsur cerita berangkai, jadi berurutan. Nah, seperti kita lihat di nomor 1 itu saling berurutan dan isi ceritanya itu sama. Kemudian ada kesesuaian antara ilustrasi dan isi teksnya. Nah, kita lanjutkan. Nanti tugas kalian di rumah yaitu membuat gambar cerita, ya. Tugasnya dibuat di rumah. Kemudian temanya boleh mengambil dari 2 tema itu. Misalkan tema lingkunganku sehat, airku bersih. Yang kedua, aku menjaga sungaiku bersih. Atau boleh mengambil dari pengalaman yang sudah kalian lakukan yang sesuai dengan temanya, yaitu siklus air, ya. Nanti buat gambar itu di buku gambar, kemudian dikirimkan melalui WhatsApp group. Itu ya. Coba ada yang ditanyakan tidak? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Oh, sudah. Jadi tadi tugasnya suruh apa saja? Membuat apa? Membuat gambar cerita. Membuat gambar cerita. Temanya dengan tema lingkunganku sehat, airku bersih. Ya, kemudian aku menjaga sungaiku bersih. Terus apa lagi? Boleh memilih dari pengalaman pribadi ya. Oke, nanti gambarnya itu dikirim melalui WhatsApp group. Nah, sekarang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi yang pertama kita belajar tentang apa? Kualitas air dan ciri-ciri air bersih. Kualitas air dan ciri-ciri air bersih ya. Kemudian yang kedua kita mempelajari apa? Penyebab, dampak, dan solusi pencemaran air. Penyebab, dampak, dan solusi pencemaran air tadi ya, yang ditayangkan 2 gambar tadi. Kemudian yang ketiga, gambar cerita. Gambar cerita. Kemudian Gambar cerita. Teks non fiksi. Menggali informasi Dari teks fiksi. Nah, anak-anak, ini kita sudah di akhir pelajaran ya. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat ilmunya bagi kalian semua. Dan untuk pulangnya kalian hati-hati. Ini kan sudah secara berkelompok ya di rumah teman-temannya. Nanti pulangnya hati-hati, jangan lupa memakai masker, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai rumah cuci tangan, jangan lupa untuk berganti baju. Gitu ya, anak.